Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Putri dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya sebagai host yang ditemani oleh rekan-rekan saya nantinya akan menjelaskan tentang materi dimensi 3. Terdapat juga contoh soal serta pembahasannya. Yang pertama, akan ada pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Yuk mari kita simak videonya. Hai semua, perkenalkan nama saya Salsabella Manda Putri dari kelas 12 MIPA 1. Yang pertama ada teorema Pitagoras. Bunyi teorema Pitagoras yaitu pada suatu segitiga siku-siku berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, jika segitiga ABC siku-siku di C, maka teorema Pitagoras dapat dinyatakan sebagai AB kuadrat sama dengan akar AC kuadrat plus BC kuadrat. Banyak buku juga menuliskan teorema ini sebagai C kuadrat sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, dengan C adalah sisi miringnya. Rumus aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Berdasarkan aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama, seperti yang dijelaskan pada gambar di samping. Nah, dari gambar di samping diperoleh segitiga ACR sin A sama dengan CR per B. Maka CR sama dengan B sin A. Pada segitiga BCR sin B sama dengan CR per A. Maka CR sama dengan A sin B. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh B sin A sama dengan A sin B. Atau A sin A sama dengan B sin B. Pada segitiga APC dan segitiga ABC didapat A per sin A sama dengan C per sin C. Sehingga segitiga ABC sembarang berlaku A per sin alfa, B per sin beta, dan C per sin gamma. Nah, pada aturan kosinus akan menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Dari gambar tersebut, kita akan mendapatkan analogi yang sama, kemudian diperoleh aturan kosinus untuk segitiga ABC sebagai A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Sedangkan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Selanjutnya yaitu definisi dimensi 3. Dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang. Atau lebih rincinya, dimensi 3 merupakan bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut juga dengan bangun ruang. Menentukan titik kubus dan balok. Titik sudut kubus adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok kubus. Jarak antar titik. Definisinya yaitu jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Jarak antara dua titik adalah dengan menarik garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi, jarak antara titik A dan B adalah panjang garis AB. Nah, dari gambar garis yang ada di samping, maka kita dapat menyimpulkan rumusnya, yaitu panjang AB sama dengan akar
kuadrat plus A2 min B2 kuadrat plus A3 min B3 kuadrat. Menentukan sisi rusuk kubus dan balok. Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Nah, pada gambar kubus yang ada di samping, yaitu kubus ABCDEFGH, terdapat 12 rusuk sama panjang, yang terdiri dari rusuk alas, yaitu AB, BC, CD, dan AD, rusuk tegak, yaitu AE, BF, CG, dan DH, dan rusuk atas, yaitu EF, FG, GH, dan EH. Nah, pada balok terdapat 12 rusuk. Pada gambar balok yang ada di samping, rusuk bagian bawahnya yaitu AB, BC, CD, dan AD. Rusuk bagian tegaknya yaitu AE, BF, CG, dan DH. Rusuk bagian atasnya yaitu EF, FG, GH, dan EH. Menentukan bidang sisi kubus dan balok. Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus dan memiliki 6 buah sisi. Pada gambar kubus yang ada di samping, terdapat sisi alas yaitu ABCD, sisi atas yaitu EFGH, sisi depan yaitu ABFE, sisi belakang yaitu CDHG, sisi sebelah kiri yaitu ADHE, dan sisi kanan yaitu BCGF. Nah, sedangkan pada gambar balok, jika dilihat, nama-nama bidangnya yaitu sisi bagian bawah adalah ABCD, sisi bagian atas yaitu EFGH, sisi bagian depan yaitu ABFE, sisi bagian belakang yaitu CDHG, sisi bagian kiri yaitu ADHE, dan sisi bagian kanan yaitu BCGF. Menentukan diagonal bidang sisi kubus dan balok. Diagonal sisi kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang dan saling berhadapan pada sebuah sisi kubus, dan memiliki 12 diagonal sisi yang berukuran sama panjang. Nah, diagonal sisi pada gambar kubus di samping yaitu AC, BD, EG, HF, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF yang besarnya sama panjang. Sedangkan pada sebuah balok ditemukan 12 buah diagonal sisi. Nah, pada gambar balok di samping, diagonal sisinya yaitu EB, BG, HA, HF, DG, HC, ED, AC, BD, CF, EG, dan AF yang besarnya juga sama panjang. Jika digambarkan, maka sebuah diagonal sisi akan membagi bidang yang awalnya berbentuk sebuah bujur sangkar menjadi dua buah segitiga siku-siku. Menentukan diagonal bidang ruang kubus dan balok. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang, dan diagonal ruang kubus berpotongan di tengah-tengah kubus. Pada gambar kubus di samping, panjang diagonal ruangnya AG sama dengan HB sama dengan CE sama dengan DF. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dengan panjang yang sama. Sedangkan pada sebuah balok ditemukan 4 buah diagonal ruang. Seperti gambar balok yang ada di samping. Diagonal ruang yang terdapat pada gambar balok di samping adalah AG, HB, CE, dan DF. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang dimensi 3. Gimana kalau sekarang kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Hai teman-teman, nama saya Putrianti dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh soal tentang dimensi 3.
Contoh soal nomor 1 yaitu sebuah segitiga memiliki sisi BC. Panjangnya 6 cm dan sisi AC 8 cm. Berapa sentimeterkah miring dari segitiga tersebut? Contoh soal yang kedua, diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2, akar 2 cm. Lebar sama dengan 4 cm dan sudut K sama dengan 30 derajat. Besar sudut L adalah... Contoh soal yang ketiga, tentukan volume bangun tersebut. Contoh soal yang keempat, kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 6 cm. Titik P merupakan perpotongan diagonal bidang atas. Hitunglah jarak titik P dan A. Contoh soal yang kelima, tentukan rusuk alas, rusuk tegak, dan rusuk atas dari gambar di samping. Contoh soal nomor 6. Sebutkan 6 sisi yang ada di gambar berikut. Contoh soal nomor 7. Diketahui bangun ruang kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Hitunglah diagonal sisi kubus dan diagonal ruang kubusnya. Contoh soal nomor 8. Jika diketahui terdapat bangun ruang kubus yang mempunyai panjang rusuk sekitar 10 cm, maka coba hitunglah diagonal sisi kubus dan diagonal ruang kubusnya. Contoh soal nomor 9. Coba hitung berapa diagonal sisi kubus dan juga diagonal ruang kubus jika memiliki panjang rusuk sebesar 5 cm. Contoh soal nomor 10. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah... Contoh soal nomor 11. Perhatikan 5 segi 4 beraturan berikut. Titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Jika panjang AB sama dengan TA sama dengan 12, tentukan jarak antara titik T dan garis PQ. Hai teman-teman, saya Siska dari kelas 1241. Di sini saya akan membahas soal yang telah dibacakan oleh rekan saya. Pembahasan nomor 1 yaitu diketahui BC sama dengan 6 cm dan AC sama dengan 8 cm. Ditanyakan panjang AB. Di sini kita dapat menerapkan rumus Pitagoras yaitu AB kuadrat sama dengan akar BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita ketahui bahwa panjang BC adalah 6 cm dan AC sama dengan 8 cm. Jadi dapat kita masukkan ke dalam rumus yaitu akar 6 cm kuadrat ditambah 8 cm kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar 100 yaitu sama dengan 10 cm. Pembahasan soal nomor 2. Soal ini dapat dijawab dengan rumus K per sin K sama dengan L per sin L. Sama dengan 2 akar 2 per sin 30 sama dengan 4 per sin L. Sama dengan sin L sama dengan 4 dikali setengah per 2 akar 2 sama dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2 cm. Jadi sudut L sama dengan 45 derajat. Nomor 3. Sisi sama dengan 12 cm, panjang sama dengan 16 cm, lebar sama dengan 12 cm, dan tinggi adalah sama dengan 9 ditambah 12 sama dengan 21 cm. Yang pertama, kita dapat mencari volume kubus yaitu dengan rumus sisi kali sisi sama dengan 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728 cm kubik. Selanjutnya, kita dapat mencari volume balok dengan rumus P kali L dikali T sama dengan 16 dikali 12 dikali 21 sama dengan 4032.
cm kubik. Sehingga volume bangun sama dengan volume kubus ditambah volume balok, sama dengan 1728 cm kubik ditambah 4032 cm kubik. Hasilnya 5760 cm kubik. Pembahasan soal nomor 4. Untuk mencari panjang garis AP, maka kita bisa menerapkan rumus teorema Pitagoras, yaitu AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah dalam kurung setengah EG kuadrat sama dengan akar 36 ditambah dalam kurung 3 akar 2 kuadrat sama dengan akar 54 sama dengan 3 akar 6. Jadi jarak titik A ke titik P adalah 3 akar 6. Pembahasan soal nomor 5. Jadi rusuk alas adalah AB, BC, CD, dan AD. Sementara rusuk tegak adalah AE, BF, CG, dan DH. Dan rusuk atas adalah FEF, EF, FG, GH, dan EH. Pembahasan soal nomor 6. Jadi 6 buah sisi yaitu sisi alas sama dengan ABCD, sisi atas EFGH, sisi depan ABFE, sisi belakang CDHG, sisi kiri ADHE, sisi kanan BGF. Pembahasan soal nomor 7. Untuk menghitung diagonal sisi kubus dapat menerapkan rumus DS sama dengan S akar 2, sehingga hasilnya DS sama dengan 10 akar 2. Pembahasan soal nomor 8. Ditanyakan diagonal sisi kubus dan diagonal ruang kubus. Penyelesaian diagonal sisi kubus dapat menerapkan rumus DS sama dengan S akar kuadrat, maka DS sama dengan 10 akar kuadrat. Sedangkan penyelesaian diagonal ruang kubus dapat menerapkan rumus DR sama dengan S akar 3, maka DR sama dengan 10 akar 3. Pembahasan nomor 9. Diketahui sisi sama dengan 5 cm. Ditanyakan diagonal sisi kubus dan diagonal ruang kubus. Penyelesaian diagonal ruang kubus dapat menerapkan rumus DR sama dengan S akar 3, maka DR sama dengan 10 akar 3. Sedangkan penyelesaian dari diagonal ruang kubus dapat diterapkan rumus S akar 3, maka hasilnya adalah 5 akar 3. Pembahasan nomor 10. Kita dapat menyelesaikan soal berikut dengan memperhatikan gambar berikut. Segitiga AGM sama dengan segitiga sama kaki. Maka kita dapat menerapkan rumus AM sama dengan akar AE kuadrat ditambah EM kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 16. Akar sama dengan akar 80. Akar 80 sama dengan 4 akar 5 cm. Setelah itu, kita dapat mencari segitiga AM yang siku-sikunya ada di T. Maka kita dapat menerapkan rumus MT sama dengan akar AM kuadrat dikurangi AT kuadrat sama dengan akar dalam kurung 4 akar 5 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung 4 akar 3 kuadrat sama dengan akar 80 dikurangi 48 sama dengan akar 32. Akar 32 jika disederhanakan sama dengan 4 akar 2 cm. Pembahasan nomor 11. Diketahui jika titik P dan Q berturut-turut adalah titik tengah rusuk AB dan AD. Panjang AB dan TA sama dengan 12 cm. Ditanyakan jarak antara titik T dengan garis PQ. Untuk menentukan panjang TP pada segi APT, kita dapat menerapkan rumus TP sama dengan akar AT kuadrat dikurangi AQ kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 144 akar 144
dikurangi 36 sama dengan akar 108 yang hasilnya 6 akar 3. Dan untuk menentukan panjang PQ pada segitiga APQ, kita dapat menerapkan rumus PQ kuadrat sama dengan akar AP kuadrat ditambah AQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat, akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah akar 36 sama dengan akar 72 yang hasilnya adalah 6 akar 2 cm. Untuk menentukan jarak antara T dan garis PQ pada segitiga QPT, kita dapat menerapkan rumus TS kuadrat sama dengan akar QT kuadrat dikurangi QS kuadrat sama dengan akar dalam kurung 6 akar 3 kuadrat dikurangi sama dengan akar 108 dikurangi 18 sama dengan akar 90. Maka hasilnya 3 akar 10 cm. Jadi jarak antara titik T dan garis PQ adalah 3 akar 10. Nah, itu pembahasan tentang dimensi 3 teman-teman. Gimana? Kalian paham nggak? Semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.